Inilah yang mereka sebut musim pencairan di sini, di Greenland. Dan setiap bulannya, miliaran ton es mencair. Tapi setiap kali, hanya 1 ton yang terlepas. Permukaan laut naik dan seluruh planet pun terdampak. Sekilas, Greenland tampak seperti tempat yang mustahil untuk dihuni manusia, karena hampir seluruh wilayahnya hanya terdiri dari es. Sangat luas, sangat sunyi, dan sangat dingin. Namun di bawah lapisan es tebal itu ada dunia tersembunyi yang baru sekarang mulai dipahami oleh para ilmuwan. Dan semakin dalam penelitian mereka di Greenland, semakin banyak misteri yang muncul. Mereka mengatakan telah menemukan pegunungan kuno yang tertutup es. Ada juga lembah dan ngarai yang ternyata lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Dan ada bagian tanah yang sudah jutaan tahun tidak terkena sinar matahari. Bagi yang belum tahu, Greenland adalah pulau terbesar di dunia. Menurut National Geographic dan NASA, hampir 80% dari seluruh pulau ini tertutup oleh lapisan es yang sangat tebal. Di tempat lain, ketebalannya bahkan bisa mencapai hampir 3 kilometer. Kalau dipikir-pikir, itu seperti menutupi seluruh negara dengan gunung es yang sangat besar. Karena itu, hanya sedikit area di sini yang bisa dihuni manusia. Kebanyakan orang di Greenland hanya tinggal di tepi pulau dekat laut, di mana es lebih sedikit dan lebih memungkinkan untuk memancing serta bepergian. Di tengah Greenland hampir tidak ada kota permanen, hanya ada es yang tampaknya tak berujung. Dan yang lebih unik lagi, tidak ada jalan raya biasa yang menghubungkan antar kota. Biasanya pesawat, helikopter, atau perahu saja yang menjadi cara untuk sampai ke tempat lain. Kalau kamu melihat Greenland dari atas, memang terlihat seperti gurun putih yang sangat luas. Tapi sebenarnya, dulu tidak seperti ini penampilannya. Menurut penelitian para ilmuwan iklim dan ahli geologi, jutaan tahun yang lalu, iklim di Greenland jauh lebih hangat. Dulu di sini ada hutan, ada tumbuhan, ada hewan, dan ada beberapa tempat yang tidak tertutup es. Namun seiring dunia semakin dingin selama waktu yang sangat lama, lapisan es raksasa Greenland pun terbentuk secara perlahan. Setiap tahun lapisan ini bertambah dengan salju. Salju yang lama terperangkap di bawah, perlahan-lahan mengeras hingga menjadi es padat. Dan selama waktu yang sangat lama, es menjadi semakin tebal hingga akhirnya menutupi hampir seluruh pulau. Tapi meskipun Greenland tertutup es, itu tidak berarti semua yang ada di bawahnya mati. Faktanya, di sanalah bagian cerita yang lebih mengejutkan dimulai. Karena dengan menggunakan radar, satelit, dan peralatan khusus dari NASA, serta tim riset lainnya, para ilmuwan perlahan-lahan dapat mengintip ke bawah es. Dan apa yang mereka lihat bukan sekedar hamparan tanah datar. Ada pegunungan besar, ada lembah yang sangat dalam, dan ada ngarai yang sangat panjang yang tersembunyi di bawah es selama waktu yang sangat lama. Ada beberapa bagian yang tampak seperti dunia kuno yang membeku dalam waktu. Dan seiring dunia semakin memanas karena perubahan iklim, beberapa bagian es di Greenland juga mencair lebih cepat. Karena itu, semakin banyak bagian tanah tersembunyi yang perlahan mulai terlihat. Namun bersamaan dengan itu, ada masalah besar yang juga dihadapi seluruh dunia. Karena menurut NASA dan berbagai studi iklim lainnya, sangat banyak air tawar segar yang tersimpan di lapisan es Greenland. Jika es ini terus mencair, permukaan laut di berbagai negara di dunia bisa naik. Artinya, apa yang terjadi sekarang di Greenland bukan hanya masalah kutub utara saja. Hal ini bisa berdampak pada jutaan orang di berbagai belahan dunia. Dan semakin banyak es yang mencair, semakin banyak rahasia Greenland yang muncul dari bawah lapisan esnya yang sangat tebal. Rahasia-rahasia yang telah disembunyikan selama ribuan tahun oleh tempat terdingin di bumi. Tapi tunggu dulu, saya jeda sebentar. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, saya mau minta satu like dan sekalian subscribe juga. Itu sudah sangat membantu kami para pembuat konten. Terima kasih. Jadi mari kita lanjutkan lagi. Bukan hanya es yang terkubur di Greenland, di sini juga tersembunyi salah satu catatan iklim terpanjang di bumi. Selama beberapa dekade, para ilmuwan telah mengebor sangat dalam di lapisan es Greenland untuk mengambil apa yang disebut inti es. Ini seperti tabung panjang es kuno yang digali dari bawah gletser. Dan setiap lapisannya seperti halaman dari buku harian lama dunia. Setiap lapisan es dulunya adalah salju yang turun ribuan tahun yang lalu. Seiring waktu, salju itu tertekan di bawah salju baru sampai akhirnya mengeras dan menjadi es padat. Yang lebih mengejutkan, ada gelembung-gelembung udara kecil yang terperangkap di dalamnya. Dan menurut NASA serta para peneliti iklim, udara itu seperti kapsul waktu.
Karena itulah para ilmuwan bisa mengetahui seperti apa atmosfer bumi di masa lalu, seberapa panas iklimnya, berapa banyak gas rumah kaca, dan bagaimana dunia telah berubah selama waktu yang sangat lama. Berkat inti es ini, para peneliti menemukan bahwa sudah beberapa kali terjadi perubahan iklim yang ekstrim di bumi. Sejak dulu, ada masa-masa yang sangat dingin, dan ada juga masa yang lebih panas dibandingkan sekarang. Artinya, iklim planet ini memang sudah lama mengalami perubahan. Namun menurut banyak studi iklim modern, pemanasan dunia saat ini terjadi jauh lebih cepat dibandingkan dengan banyak perubahan iklim alami di masa lalu. Dan saat para ilmuwan mempelajari bagian bawah Greenland lebih dalam, ada satu lagi penemuan yang lebih mengejutkan. Bukan hanya es kuno yang ada di bawahnya, ada beberapa tempat yang memiliki tanah tersembunyi, tumbuhan dan material organik yang sangat tua. Ada ilmuwan yang juga menemukan sisa-sisa daun, ranting dan tanah beku di bawah lapisan es yang tebal. Artinya, dulu Greenland tidak sepenuhnya tertutup es. Ada bagian yang memiliki tumbuhan dan kemungkinan seperti ekosistem tundra. Seperti padang rumput yang dingin dengan tumbuhan sederhana dan kehidupan kecil. Dan yang lebih mengejutkan, beberapa bukti ini bahkan diperoleh dari proyek pengeboran es lama milik Amerika beberapa dekade yang lalu. Karena hal ini, semakin banyak ilmuwan yang percaya bahwa lapisan es Greenland pernah menyusut sangat drastis pada zaman kuno. Dan kemungkinan hal ini terjadi ketika iklim bumi lebih hangat. Tapi bukan hanya sejarah iklim yang tersembunyi di sini. Bahkan bentuk Greenland di bawah esnya sendiri juga sangat unik. Karena menurut pemetaan radar NASA dan tim peneliti lainnya, ternyata tanah di bawah Greenland tidaklah datar begitu saja. Ada pegunungan, ada lembah, dan ada ngarai yang sangat besar yang tersembunyi di bawah es di bagian utara pulau itu. Menurut penelitian, ngarai ini memiliki panjang ratusan kilometer dan sangat dalam. Beberapa ilmuwan bahkan membandingkannya dengan ukuran Grand Canyon di Amerika. Tapi bedanya, ini tidak bisa dilihat oleh manusia. Karena ngarai ini terkubur di bawah lapisan es yang sangat tebal selama waktu yang sangat lama, diyakini bahwa dulunya ini adalah jalur sungai kuno sebelum terbentuknya lapisan es raksasa di Greenland. Artinya, sebelum daerah ini tertutup es, dulu ada air yang mengalir di sini. Dan seiring dengan semakin majunya teknologi radar saat ini, para ilmuwan dapat melihat dengan lebih jelas bentuk sebenarnya dari dunia tersembunyi di bawah Greenland. Bahkan ada beberapa gunung yang hampir menembus keluar dari es. Batuan yang menonjol di atas lapisan es disebut nunatak. Mereka seperti pulau-pulau kecil dari batu di tengah hamparan es putih yang sangat luas. Tapi ada satu hal yang lebih mengejutkan. Karena menurut penelitian, lapisan es Greenland sangat berat sehingga telah mendorong tanah pulau itu sendiri ke bawah. Di beberapa bagian, tanah di tengah Greenland sudah berada di bawah permukaan laut karena beratnya es di atasnya. Dan menurut beberapa model ilmiah, jika semua es tiba-tiba hilang sekarang, kemungkinan besar bentuk Greenland akan benar-benar berubah. Alih-alih menjadi satu pulau utuh, Greenland bisa terlihat seperti kelompok pulau-pulau terpisah yang dikelilingi oleh laut. Artinya, yang berubah di Greenland ternyata bukan cuma esnya, bahkan bentuk tanahnya sendiri juga terpengaruh oleh berat luar biasa dari lapisan es selama jutaan tahun. Dan seiring semakin banyak bagian es yang mencair sekarang, semakin banyak rahasia Greenland kuno yang perlahan-lahan muncul dari bawah dunia yang membeku ini. Meskipun begitu, semakin dalam para ilmuwan mempelajari Greenland, semakin jelas bahwa tempat ini bukan sekedar blok es biasa. Di bawahnya terdapat jejak bencana kuno, ada danau tersembunyi, dan ada organisme hidup yang bertahan, meskipun hampir tidak ada cahaya dan suhu di sekitarnya sangat dingin. Pada tahun 2018, para peneliti mengumumkan sebuah penemuan mengejutkan di bagian barat laut Greenland. Dengan menggunakan radar yang dapat menembus di bawah lapisan es tebal, mereka menemukan sebuah kawah raksasa yang terkubur di bawah lapisan es. Menurut penelitian, kemungkinan kawah ini terbentuk akibat meteor yang jatuh ke bumi ribuan tahun yang lalu. Kawah ini sangat besar. Kawah ini memiliki lebar hampir 30 km. Karena langsung tertutup es, kawah ini sangat terjaga dengan baik. Seolah-olah Greenland menyembunyikan jejak tabrakan kuno dari luar angkasa. Tapi itu bukan satu-satunya yang tersembunyi di bawah es. Para ilmuwan juga menemukan danau subglasial. Ini adalah danau yang tidak terlihat di permukaan karena terkubur di bawah lapisan es yang sangat tebal. Singkatnya, benar-benar ada air yang tersembunyi di bawah es yang membeku dalam waktu lama. Sa ilalim ng frozen na green.
Menurut penelitian, danau-danau ini terbentuk karena kombinasi beratnya lapisan es dan panas dari dalam bumi. Di beberapa bagian, dasar es mencair meskipun permukaannya sangat dingin. Itulah sebabnya terbentuk kantong-kantong air yang terperangkap di bawah gletser. Beberapa dari danau ini berukuran kecil, namun ada juga yang panjangnya mencapai beberapa kilometer. Dan yang lebih mengejutkan, danau-danau ini juga berubah seiring dengan pergerakan es di atasnya. Artinya, proses-proses di bawah Greenland masih hidup dan aktif meskipun permukaannya tampak tenang dan membeku. Namun, semuanya menjadi semakin luar biasa ketika para ilmuwan menemukan bukti kehidupan purba di bawah es. Di Camp Century di barat laut Greenland, ditemukan sisa-sisa tumbuhan yang membeku di bawah sampel inti es. Ada daun, ada ranting, dan ada material organik yang sangat tua. Menurut para peneliti, beberapa di antaranya mungkin berusia lebih dari 1 juta tahun. Dan ini berarti, dulu pernah ada masa di mana ada tumbuhan dan mungkin hutan-hutan kecil di Greenland. Greenland tidak selalu tertutup es putih seperti yang kita lihat sekarang. Dulu ada kehidupan di sini. Ada tanah dan ada ekosistem yang akhirnya tertutup oleh lapisan es raksasa. Seolah-olah dunia kuno itu benar-benar dibekukan dalam waktu. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, bukan hanya tumbuhan mati yang ada di bawah Greenland. Masih ada organisme hidup yang ditemukan di sini hingga sekarang. Menurut studi ilmiah, ada mikroba dan bakteri yang hidup di bawah es, meskipun hampir tidak ada sinar matahari. Beberapa di antara mereka ditemukan di kedalaman inti es yang sangat dalam. Dan menurut para peneliti, ada beberapa bakteri yang tetap hidup meskipun mereka membeku selama ribuan tahun. Sepintas, tampaknya mustahil ada yang bisa hidup di tempat seperti ini. Tidak ada panas, hampir tidak ada makanan, tekanannya sangat tinggi, dan suhunya selalu di bawah 0 derajat. Tapi mereka tetap bisa menemukan cara. Organisme kecil ini tetap bisa bertahan hidup. Alih-alih menggunakan sinar matahari seperti tumbuhan, mereka mendapatkan energi dari reaksi kimia pada batuan dan mineral di sekitar mereka. Para ilmuwan menyebut ini sebagai kemosintesis. Artinya, meskipun tanpa matahari, masih ada cara untuk kehidupan bisa ada. Dan karena hal ini, para ilmuwan menjadi lebih tertarik pada kemungkinan adanya kehidupan di dunia beku lain, seperti bulan Europa, satelit Jupiter, atau beberapa bagian Mars di masa lalu. Karena jika ada makhluk hidup di bawah lapisan es tebal di Greenland, mungkin hal ini juga bisa terjadi di tempat lain di tata surya. Ada satu hal aneh lagi yang terlihat setiap musim panas di Greenland. Di beberapa bagian es, muncul bercak-bercak gelap di permukaan. Ini bukan sekedar kotoran biasa. Biasanya, ini disebabkan oleh alga, debu, dan mikroorganisme yang hidup di air lelehan di permukaan lapisan es. Dan karena warnanya gelap, mereka menyerap lebih banyak panas dari matahari. Akibatnya, mereka membuat es di sekitarnya mencair lebih cepat. Seperti makhluk-makhluk kecil yang perlahan-lahan mengubah permukaan Greenland. Jadi semakin dunia mempelajari Greenland, semakin jelas bahwa ini adalah arsip beku bumi yang sangat besar. Ini bukan sekedar masa es biasa. Ini adalah tempat yang menyimpan iklim kuno, jejak dampak meteor, danau tersembunyi, serta organisme yang mampu bertahan hidup di salah satu lingkungan paling ekstrim di planet ini. Semakin para ilmuwan mempelajari bagian bawah es Greenland, semakin muncul sebuah pertanyaan yang membuat mereka semakin penasaran. Mungkinkah ada ekosistem yang lebih besar tersembunyi di bawah es? Bukan hanya bakteri sederhana, tetapi tempat-tempat yang memiliki dunianya sendiri yang kecil. Ide ini bukan sekedar imajinasi, karena di Antartika telah ditemukan danau subglasial di bawah lapisan es yang sangat tebal. Dan menurut ekspedisi ilmiah, ketika para peneliti mengebor beberapa danau ini, mereka menemukan mikroba dan organisme kecil yang telah lama terisolasi dari dunia luar. Ada juga beberapa tempat di Antartika yang memiliki panas dari aktivitas vulkanik di bawah tanah. Di beberapa gua bawah tanah di sana, lumut, jamur, dan organisme kecil bisa tumbuh meskipun suhu di permukaan sangat dingin. Seolah-olah ada kehidupan tersembunyi di bawah permukaan sebuah planet yang membeku. Sementara itu di Greenland, sistem gua vulkanik seperti ini belum pernah ditemukan. Namun menurut penelitian, ada beberapa titik panas geotermal di bawah pulau tersebut. Artinya, ada bagian Greenland yang memiliki panas alami yang berasal dari dalam bumi. Dan karena itu, mungkin ada beberapa tempat di bawah es yang memiliki air cair dan kondisi yang mampu mendukung kehidupan sederhana. Saat ini, belum ada bukti adanya hewan besar atau makhluk aneh di bawah Greenland. Namun menurut para ilmuwan, mungkin saja ada ekosistem kecil yang belum ditemukan hingga saat ini. Dan setiap sampel lumpur, es, atau mikroorganisme yang mereka dapatkan dari bawah gletser
memberikan informasi baru tentang bertahan hidup di lingkungan ekstrim. Karena itu, para ilmuwan juga menggunakan Greenland sebagai semacam tempat latihan untuk mempelajari kemungkinan adanya kehidupan di dunia beku lain di tata surya. Contohnya, di bulan Europa milik Jupiter, diyakini ada lautan di bawah lapisan es yang tebal. Dan jika ada mikroba yang bisa hidup di bawah Greenland, mungkin hal yang sama juga bisa terjadi di dunia lain. Namun, saat para ilmuwan mempelajari rahasia di bawah es, ada satu masalah yang lebih besar yang kini semakin parah, karena Greenland sendiri perlahan mulai berubah. Selama beberapa dekade, para peneliti telah memperhatikan bahwa lapisan es Greenland mencair lebih cepat. Dan menurut NASA serta kelompok pemantau iklim lainnya, Arktik adalah salah satu bagian planet yang paling cepat mengalami pemanasan saat ini. Setiap musim panas, lebih banyak bagian es yang mencair dibandingkan sebelumnya. Bahkan daerah yang tinggi dan sangat dingin di tengah lapisan es, kadang-kadang juga mengalami pencairan permukaan ketika cuaca sangat panas. Pada tahun 2012 dan 2019, ada citra satelit yang menunjukkan adanya air lelehan, bahkan di bagian tertinggi dari lapisan es Greenland. Ini sangat tidak biasa karena daerah itu dulunya sangat dingin. Yang lebih mengejutkan lagi adalah apa yang terjadi pada tahun 2021. Untuk pertama kalinya dalam catatan modern, hujan turun di puncak lapisan es Greenland. Bukan salju, tapi hujan. Dan bagi banyak ilmuwan, ini adalah tanda yang jelas betapa ekstrim dan cepatnya perubahan iklim di Arktik. Di sekitar Greenland, banyak gletser yang terhubung langsung ke laut perlahan-lahan menipis. Mereka meluncur ke lautan dengan lebih cepat. Dan karena hal ini, semakin banyak gunung es raksasa yang terpisah dan mengapung di laut. Menurut penelitian, miliaran ton es hilang dari Greenland setiap tahun. Dan bukan hanya Greenland yang terdampak oleh hal ini, karena saat lapisan es mencair, begitu banyak air tawar masuk ke lautan, ini sekarang menjadi salah satu penyebab terbesar kenaikan permukaan laut di seluruh dunia. Sekilas, kenaikan permukaan air laut setiap tahun terlihat kecil saja. Tapi jika dikumpulkan selama beberapa dekade, dampaknya besar bagi kota-kota pesisir dan daerah rendah di berbagai negara. Dan menurut banyak proyeksi iklim, kemungkinan besar hal ini akan semakin parah pada akhir abad ini jika pemanasan global terus berlanjut dengan cepat. Jadi saat dunia kuno di bawah Greenland perlahan-lahan terungkap, ada satu kenyataan jelas yang juga muncul. Es itu tidak permanen, ia bergerak dan mencair. Dan seiring perubahan iklim bumi, rahasia-rahasia yang telah tersembunyi selama ribuan tahun di bawah permukaan esnya perlahan-lahan mulai terungkap. Saat ini, pertanyaan terbesar para ilmuwan bukan lagi apakah Greenland mencair, tetapi sampai kapan hal itu bisa dicegah. Karena menurut banyak studi iklim, ada kemungkinan dunia mencapai apa yang disebut sebagai titik kritis. Ini adalah titik di mana es akan terus mencair meskipun manusia sudah mengurangi emisi gas rumah kaca. Singkatnya, ini seperti efek domino. Ketika suhu iklim mencapai tingkat kritis, pencairan lapisan es akan semakin cepat. Dan yang mengkhawatirkan, ada jumlah es yang sangat besar tersimpan di Greenland. Menurut NASA dan perkiraan ilmiah lainnya, jika seluruh lapisan es Greenland benar-benar mencair, ini bisa meningkatkan permukaan laut dunia hingga hampir 7 meter. Itu sangat besar. Banyak kota pesisir di berbagai negara bisa saja kebanjiran atau bahkan hilang dari peta jika itu terjadi. Namun para ilmuwan menegaskan bahwa hal ini tidak akan terjadi dalam beberapa tahun saja. Kemungkinan butuh ratusan tahun lagi untuk mencapainya. Namun masalahnya, perubahan-perubahan yang sulit untuk dibalik katanya sudah mulai terjadi sekarang. Dan seiring dunia semakin panas, ada dua hal yang semakin mempercepat mencairnya Greenland. Pertama, lautan di sekitarnya semakin hangat. Ketika air laut lebih hangat, air itu mengikis bagian bawah gletser yang langsung terhubung ke laut. Kedua, beberapa bagian es menjadi lebih gelap. Ketika ada debu, kotoran, atau mikroorganisme gelap di permukaan lapisan es, lebih banyak panas matahari yang diserap olehnya. Alih-alih memantulkan kembali sinar matahari, es justru menjadi lebih panas. Dan karena itu, es mencair lebih cepat. Sekarang, pemandangan yang dulunya jarang terlihat di Greenland sudah menjadi hal yang biasa. Ada sungai-sungai yang terbentuk dari es yang mencair, mengalir langsung di atas permukaan gletser. Beberapa di antaranya berwarna biru cerah. Dan di tempat lain ada lubang-lubang dalam yang disebut mulang. Di sini, air yang mencair jatuh dari permukaan ke bawah lapisan es. Ketika lebih banyak air berada di bawah gletser, es menjadi lebih licin dan bergerak lebih cepat menuju laut.
Pada tahun 2010, ada sebuah danau di Greenland yang katanya tiba-tiba hilang hampir dalam semalam setelah airnya mengalir turun ke bawah lapisan es. Seolah-olah gletser benar-benar menelan seluruh danau itu. Tapi seiring Greenland mencair, bukan hanya bahaya yang muncul. Bersamaan dengan itu, minat berbagai negara dan perusahaan terhadap kekayaan yang tersembunyi di bawah es juga semakin meningkat. Karena menurut studi geologi, Greenland kaya akan berbagai mineral berharga. Ada elemen tanah jarang, ada seng, ada besi, ada emas, ada uranium, dan ada batu permata seperti rubi. Elemen tanah jarang menjadi semakin penting sekarang karena elemen-elemen ini digunakan dalam elektronik modern, baterai, turbin angin, dan teknologi ramah lingkungan lainnya. Itulah sebabnya banyak negara tertarik dengan Greenland. Di Greenland Selatan, ada beberapa deposit yang dianggap termasuk terbesar di dunia. Dan menurut laporan, ada perusahaan tambang dari berbagai negara seperti Australia dan Tiongkok yang sudah lama tertarik dengan wilayah tersebut. Seiring waktu, musim es yang ekstrim semakin pendek dan permafrost perlahan mencair, penambangan di daerah-daerah yang sebelumnya hampir mustahil dijangkau, kini menjadi lebih memungkinkan. Tapi bukan hanya mineral yang diminati di sini. Ada kemungkinan juga terdapat cadangan minyak dan gas alam di bawah laut dekat Greenland. Karena hal ini, selama beberapa dekade telah dibicarakan kemungkinan pengeboran Arktik di wilayah tersebut. Dulu ada beberapa proyek eksplorasi yang menunjukkan ada formasi batuan yang kemungkinan memiliki cadangan minyak. Namun hingga sekarang masih sulit untuk melakukan ekstraksi secara besar-besaran karena iklim yang ekstrim dan lokasi yang jauh. Dan disinilah pemerintah Greenland membuat keputusan yang berbeda pada tahun 2021. Alih-alih memperluas eksplorasi minyak, mereka mengumumkan akan menghentikan pemberian izin baru untuk hal tersebut. Menurut pernyataan resmi saat itu, mereka ingin mengutamakan perlindungan lingkungan dan kekhawatiran terhadap iklim daripada keuntungan jangka pendek dari industri minyak. Tapi meskipun begitu, kepentingan geopolitik terhadap Greenland tetap tidak hilang. Karena selain sumber daya, lokasinya juga sangat penting. Greenland terletak di antara Amerika Utara dan Eropa. Lokasinya juga dekat dengan Samudra Arktik yang semakin mudah diakses seiring mencairnya es. Jadi bagi negara-negara besar, Greenland bukan sekadar pulau biasa. Ini adalah wilayah strategis yang bisa memiliki peran besar dalam masa depan ekonomi, sumber daya, jalur pelayaran, dan politik global. Dan seiring semakin banyak bagian Greenland yang muncul dari bawah es, semakin jelas bahwa bukan hanya dunia kuno yang tersembunyi di sini, tetapi juga perebutan sumber daya, iklim, dan kekuasaan yang bisa membentuk masa depan seluruh wilayah Arktik. Bukan hanya ilmuwan iklim yang tertarik pada Greenland. Selama beberapa dekade, tempat ini juga menjadi lokasi penting bagi militer dan politik global. Pada masa Perang Dingin, Amerika Serikat membangun pangkalan militer besar di bagian utara Greenland. Namanya adalah Thule Air Base, yang sekarang dikenal sebagai Pituffik Space Base. Dulu tempat ini sangat penting untuk sistem pengawasan dan peringatan rudal Amerika melawan Uni Soviet. Karena rute Arktik sangat dekat antara Rusia dan Amerika Utara, Greenland menjadi lokasi strategis untuk pemantauan militer. Tapi ada satu lagi proyek yang lebih rahasia yang sudah lama disembunyikan dari publik. Pada tahun 1960-an, militer Amerika Serikat membangun pangkalan bawah tanah tepat di bawah es Greenland. Tempat ini disebut Camp Century. Sekilas, tempat ini tampak seperti stasiun riset biasa. Tapi menurut laporan yang sudah dideklasifikasi setelah bertahun-tahun, ternyata mereka punya rencana yang jauh lebih besar saat itu, yang disebut sebagai proyek Ice Worm. Tujuannya adalah membangun jaringan terowongan di bawah es yang bisa digunakan untuk menempatkan rudal nuklir. Seperti sistem rudal rahasia yang tersembunyi di dalam es Arktik. Tapi rencana ini tidak pernah benar-benar terwujud. Proyeknya juga akhirnya ditinggalkan karena masalah pergerakan es. Karena meskipun lapisan es Greenland terlihat kokoh dan permanen, ternyata es itu bergerak seiring waktu. Dan ini menunjukkan bahwa bahkan kekuatan super terbesar pada masa itu pun kesulitan mengendalikan lingkungan Arktik. Namun hingga sekarang, minat negara-negara besar terhadap Greenland tidak pernah hilang. Pada tahun 2019 menjadi berita besar di seluruh dunia ketika muncul laporan bahwa pemerintah Amerika Serikat tertarik untuk membeli Greenland. Hal ini dengan cepat ditolak oleh pejabat Denmark dan Greenland. Namun, ini menunjukkan betapa pentingnya pulau tersebut dalam geopolitik modern. Selain Amerika, Tiongkok juga memiliki ketertarikan di sini. Dalam beberapa tahun terakhir, keterlibatan Tiongkok di Arktik telah berkembang melalui proyek ilmiah, pertambangan, dan investasi. Dan menurut beberapa analis, ini adalah bagian dari strategi yang lebih besar untuk mendapatkan pengaruh di kawasan Arktik.
Karena semakin banyak es yang mencair di Arktik, semakin terbuka kemungkinan adanya jalur pelayaran baru di bagian utara dunia. Dulu, hampir tidak mungkin kapal kargo melewati Arktik karena lautnya selalu membeku secara permanen. Tapi seiring dengan pemanasan iklim, semakin lama beberapa rute tetap terbuka. Dan jika ini terus berlanjut, kemungkinan akan ada rute yang lebih cepat dari Asia ke Eropa melalui Samudra Arktik. Artinya, waktu dan biaya pengiriman bisa berkurang. Jadi bagi banyak negara, mereka tidak hanya melihat es di Greenland. Mereka melihat masa depan perdagangan, sumber daya, dan kendali strategis di Arktik. Dan seiring meningkatnya minat global di sini, pertanyaan tentang masa depan Greenland sendiri juga menjadi semakin penting. Saat ini Greenland adalah wilayah otonom di bawah kerajaan Denmark. Greenland memiliki parlemen dan pemerintahan sendiri yang menangani sebagian besar urusan lokal. Namun, pertahanan dan kebijakan luar negeri masih sangat terkait dengan Denmark. Namun demikian, banyak warga Greenland yang menginginkan kontrol lebih besar atas tanah dan sumber daya mereka sendiri. Ada beberapa orang yang percaya bahwa suatu hari nanti, Greenland bisa menjadi negara yang sepenuhnya merdeka. Namun, itu adalah masalah yang rumit. Karena sebagian besar ekonomi Greenland masih didukung oleh Denmark melalui hibah keuangan tahunan. Jika Greenland menjadi negara merdeka, mereka harus memiliki pendapatan sendiri yang cukup dari industri seperti perikanan, pariwisata, dan pertambangan. Dan disinilah keseimbangan menjadi lebih sulit. Karena semakin banyak peluang ekonomi yang muncul di Greenland, semakin besar juga risiko terhadap lingkungannya. Ada yang ingin memperluas pertambangan dan pembangunan, tapi ada juga yang ingin melindungi ekosistem Arktik yang rapuh. Dan ini sudah ditunjukkan oleh pemerintah Greenland pada tahun 2021 ketika mereka menghentikan izin eksplorasi minyak baru karena kekhawatiran terhadap iklim. Singkatnya, mereka tidak ingin langsung mempertaruhkan alam demi keuntungan cepat. Greenland juga merupakan salah satu peserta aktif dalam diskusi Arktik dan negosiasi iklim. Mereka sering menunjukkan pandangan komunitas adat yang sudah lama tinggal di wilayah Arktik. Bagi mereka, yang dipertaruhkan di sini bukan hanya sumber daya, tetapi juga budaya, alam, dan masa depan generasi berikutnya. Dan seiring waktu, banyak pengamat melihat dua kemungkinan arah bagi Greenland. Pertama, ada kemungkinan Greenland suatu hari nanti menjadi negara merdeka dengan memanfaatkan sumber daya dan kemitraan internasional untuk membangun ekonominya sendiri. Kedua, Greenland juga bisa tetap terhubung dengan Denmark, tetapi dengan pemerintahan sendiri dan kontrol lokal yang lebih besar. Apapun yang terjadi, jelas Greenland akan terus berubah dalam beberapa dekade mendatang. Semakin banyak es yang mencair, Greenland semakin terhubung dengan bagian dunia lainnya. Lebih banyak kapal, lebih banyak bisnis, lebih banyak kepentingan politik. Namun bersamaan dengan itu, ada lebih banyak bahaya dan keputusan yang lebih sulit, karena Greenland bukan hanya sekedar pulau es. Ini adalah tempat di mana perubahan iklim, geopolitik, sumber daya alam, dan masa depan Arktik bertemu. Dan bagi sekitar 56.000 orang yang tinggal di sini, dunia yang akan dilihat oleh anak-anak mereka di masa depan kemungkinan besar akan sangat berbeda dari Greenland yang kita kenal sekarang. Lebih sedikit es, lebih banyak koneksi dengan dunia, tetapi tetap membawa semangat Arktik yang dingin, keras, dan unik yang telah lama membentuk kehidupan di pulau ini.